Saya tergolong orang yang marah dengan segala hal ya. Ini rezim ini benar-benar sudah menghancurkan segala tatanan, menghancurkan segala nilai, menghancurkan segala peradaban. Ya, rezim ini benar-benar bangsat, benar-benar penipu, penjarah, perampok, munafik, gitu kan, menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat. Allahu Akbar. Nah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh persidangan, tidak pernah ada satu lembar pun ijazah Jokowi. Karena itu apakah segenap bangsa, seluruh pemadaran Indonesia, segenap rakyat Indonesia itu ridho dipimpin oleh presiden yang tidak punya ijazah asli? Kalau sebelumnya dia tidak mau menunjukkan, tidak ada masalah karena tidak wajib, tapi di persidangan itu wajib. Dan ini sekali lagi bagi segenap rakyat Indonesia menjadi sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak pernah ada ijazah asli Jokowi. Oke. Ini hari ini kami ingin menyerahkan memori banding. Sudah kami persiapkan. Memori banding ini kami tujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Lalu apa dasar dan alasan banding yang kami ajukan? Rinciannya ada di dokumen ini, ya. Namun secara deskripsi ringkasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami mengajukan banding karena judek faksi tingkat 1 telah keliru menerapkan hukum. Apa itu judek faksi? Ya, ini pengadilan yang menghakimi fakta hukum. Dalam ini Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi majelis hakim itu telah keliru menerapkan hukum, keliru menerapkan pasal. Kenapa demikian? Karena dalam kasus itu ada dua peristiwa yang berbeda, ya, yang tidak bisa digeneralisasi dikenakan dengan pasal yang sama, apalagi divonis dengan vonis yang sama. Jadi peristiwa pidananya itu ada dua, kalaupun itu mau dipaksakan sebagai peristiwa pidana. Walaupun kita umat Islam tentu ya sangat marah, sangat tidak terima bagaimana mungkin peristiwa mubahalah dianggap sebagai peristiwa pidana, ya, bukan kejahatan mubahalah itu. Jadi ada dua. Pertama, ya, ujaran kabar tentang ijazah palsu saudara Joko Widodo baik SD, SMP, SMA hingga S1. Siapa yang melakukan? Kalau ini namanya Bambang Trimulyono. Siapa? Bambang Trimulyono. Yang kedua, ada peristiwa mubahalah untuk memverifikasi kebenaran kabar ijazah palsu saudara Joko Widodo. Yang melakukan ini adalah Gus Dur atau Sugi Nur Raharja. Jadi peristiwanya beda. Yang satu ijazah palsu, yang satu mubahalah. Kok bisa yang bermubahalah juga dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 dan juga divonis sama dengan yang mengatakan ijazah palsu. Ini kan nggak nyambung. Ada kekeliruan penerapan hukum dalam fakta persidangan. Fakta persidangan telah tegas menyatakan Gus Dur itu perannya ya melakukan mubahalah, membimbing mubahalah Bambang Trimulyono. Sementara Bambang Trimulyono lah yang mengatakan ijazah SD, SMA, S1 Jokowi itu palsu. Dibuktikan dengan apa oleh Bambang Tri? Dibuktikan dengan buku Jokowi Undercover. Jadi yang pertama, ada kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama judek faksi. Yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Mudah-mudahan kalau nanti yang mengadili Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak banyak tekanan, tidak banyak atensi dari kekuasaan, tidak pusing melihat dinamika persidangan, tidak lebih bijak, bisa memilah, kemudian memilih dan menetapkan pasal dengan benar. Masa peristiwanya beda kok pasalnya sama? Satu peristiwa mubahalah, satu peristiwa ijazah palsu, kok sama-sama dikenakan pasal 14 ayat 1. Padahal dakwaan jaksa itu banyak. Ada pasal 14 ayat 1, ada pasal 14 ayat 2, ada pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946. Nah, ini Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru. Menggebiah uyah kalau kata orang Jawa. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Saya melihat, memeriksa, meneliti, dan kelihatan saya adalah itu palsu. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Lah itu puasa semua orang kok. Saya punya istihad, Anda punya istihad. Ya. Oh, what's wrong? Saya nggak punya niat menodai agama apalagi sengaja. Sumpahnya. Bagaimana? Anda jangan taklid buta sama saya. Saya juga tidak menuduh. Saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar. Al-Quran. Kalau yang kamu fitnahkan ke saya benar, kalau yang kamu tuduhkan ke saya benar, 7 turunan diazab sama Allah, 7 turunan dilaknat sama Allah, dijauhkan hidupku dari Al-Quran. Amin.